CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Selamat pagi kerabat Unima. Aira di sini sedang berada di situasi yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena sedang memulai yang namanya dialog interaktif alias talk show bersama KPU Kota Magelang, dan di sini narasumbernya bikin excited banget loh ya. Ada Bapak Basmar Perianto Amron selaku Ketua KPU Kabupaten Magelang. Ada Ibu Laila Wulandari dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang, dan juga Ibu Nanda Widyastri, mohon maaf Ibu, guru dari kesiswaan SMP Negeri 7 Magelang ya Bu ya, betul ya? Oke, di sini kita nanti akan membahas seputar belajar politik usia dini. Jadi ini buat para moms nih bisa juga ikutan bertanya nanti untuk mengedukasi lagi kepada putra-putrinya, dan juga teman-teman yang berada di usia-usia yang masih belajar politik. Wah, cocok banget nih ya kan? Ya udah deh, nanti juga kita buka kesempatan untuk kerabat Unima bertanya via WhatsApp atau SMS di 0811 2533 876. Ngomong-ngomong soal politik kerabat Unima ya, yang namanya pendidikan politik ini memang sangat penting, dan belajar politik tidak mengenal usia, bahkan dari anak-anak sampai orang tua kita perlu gitu untuk mengenal apa itu politik. Tapi dalam hal ini bukan belajar politik praktis yang artinya bahwa sebagai warga negara itu harus paham hak politiknya, hak untuk memilih, hak untuk dipilih, serta bagaimana sih proses atau tahapan-tahapan seseorang tuh bisa terpilih untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Nah, KPU juga sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan pemilih yang salah satu sasarannya adalah usia pra-pemilih. Biar belajar dulu, kalau nanti udah dapat hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nah, di sini nih ya, sekarang juga Aira mau sapa dulu sama narasumber kita. Tadi kan udah disebutin namanya. Sekarang kita dengerin suaranya. Kalah nggak sama suaranya Aira? Oke, ya. Assalamualaikum Ibu, Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Iya, suaranya familiar sekali. Aira tuh selalu kagum sama Bapak Ibu guru loh Pak. Nggak bikin ngantuk kalau di sekolahan ya. Oke, dari sisi kanan yang pakai baju cerah sekali, pink ya, Ibu Laila. Iya. Selamat pagi, sehat Bu? Selamat pagi Mbak Aira, alhamdulillah sehat dan bahagia. Bahagia ya Bu ya. Gimana kabar anak didik di SMP Negeri 7? Alhamdulillah. Iya, kemarin semangat mengikuti pilihan ketua OSIS. Oh, sudah pemilihan ketua OSIS. Betul. Belajar demokrasi ya Bu ya. Oke, selamat pagi juga untuk di sampingnya ada Ibu Nanda Widyastri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Aira. Iya. Kabar siswa-siswanya udah mulai sekolah lagi gimana nih Bu? Alhamdulillah ini udah PTM berlangsung beberapa bulan dan alhamdulillah di SMP 7 berjalan dengan lancar. Iya, kangen banget ya Bu ya sama murid-murid ya Bu. Kangen banget. Kangen banget. Tapi saya juga kangen sama Pak Basmar. Sudah lama tidak ngobrol lagi nih Pak nih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan juga bahagia Pak. Gimana kegiatan di KPU Kota Magelang sendiri? Sampai saat ini kan juga kegiatan kita selalu menyebarkan virus-virus demokrasi. Bukan cuma virus corona aja ya Pak yang menyebar ya Pak ya. Oke, ini kan ngomongin soal yang namanya belajar politik usia dini. Akhirnya masih bisa disebut usia dini nih Pak? Udah enggak ya Pak ya? Udah enggak ya? Sudah memasuki ini ya. Jadi kalau untuk pendidikan anak usia dini sendiri nih Pak, apakah ini juga pendidikan politik di usia dini masuk nggak sih Pak ke menjadi kewajiban KPU untuk mengedukasi dari masyarakat terutama di usia atau kelompok-kelompok anak-anak di usia pra-pemilih. Ya. Jadi begini ya Mbak Aira, saya boleh nyapa kerabat Unima dulu? Boleh Pak, boleh. Selamat pagi kerabat Unima, selamat berjumpa lagi dengan KPU Kota Magelang. Mudah-mudahan semuanya juga selalu sehat, selalu bahagia. Ini langsung jawab ini dari pertanyaan dari Mbak Aira ini terkait dengan
tugas KPU ya. Nah, KPU ini kan secara peraturan regulasi ini kan sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan pemilihan umum ini pada dasarnya kan untuk perwujudan hak-hak kedaulatan rakyat ya, hak warga negara. Dan di pemilihan umum ini setiap warga negara ini harus paham bahwa warga negara ini adalah subjek, dia adalah pemilik negara ini. Jadi ketika memilih pemimpin berarti dia memilih masa depannya. Nah, ini yang harus kita ketahui dan kita tanamkan kepada seluruh masyarakat ini. Makanya dalam pemilihan ataupun pemilu ini, ketika kita melaksanakan pemilu ini tidak sekedar kita datang ke TPS nyoblos, tidak sekedar itu. Betul. Tapi kita mempertaruhkan masa depan kita di pemilihan umum itu. Nah, ini yang harus disadari. Selain itu juga untuk pemilihan umum ini kan juga harus bisa mewujudkan kemakmuran. Karena apa? Tujuan dari pemilihan umum itu adalah untuk memilih pemimpin yang akan memakmurkan rakyat semua. Nah, ini tentunya di situ juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi kan. Nah, selain itu, agar pemilu ini berkualitas, tentunya semua regulasinya berjalan baik. Nah, ini pemilihnya juga harus berkualitas juga. Nah, untuk mencapai pemilih berkualitas ini kan juga harus dimulai dari awal, dari usia sebelum dia menjadi pemilih sampai dia dengan menjadi pemilih. Nah, di usia dini ini, usia pra pemilih, kalau menurut saya baca di buku tentang sosiologi politik ya, ini kan kelompok pra pemilih ini adalah pemilih-pemilih yang ada di usia sebelum 17 tahun. Nah, di usia sebelum 17 tahun ini sebenarnya kan para pra pemilih ini sudah mempunyai gambaran-gambaran apa yang akan dilakukan nanti ketika dia menjadi pemilih. Makanya di kelompok-kelompok inilah KPU juga masuk di situ, artinya kita menyampaikan informasi-informasi bahwa pemilu tidak hanya sekedar nyoblos, tapi juga di situ menentukan masa depan. Di situ juga akan menentukan pilihan kita, ini akan menentukan nasib kita. Nah, ini yang harus kami sebarkan seperti itu. Contohnya seperti, makanya kegiatan KPU ini ada di kelompok pra pemilih juga, kelompok keluarga juga. Nah, ini kan nyambung ya. Untuk kelompok pra pemilih ini biasanya kan dia mendapatkan pendidikan tentang, sebenarnya politik ini kan pendidikan tentang tata kelola negara ya. Ini dari keluarga bisa, kemudian dari sekolah. Ini kan sebagai badan kedua yang memberikan informasi-informasi tentang bagaimana sih nanti negara ini. Nah, itu disitulah sekolah mempunyai peran penting. Makanya kan di pendidikan pra pemilih ini selain keluarga, kita juga masuk ke sekolah-sekolah, baik itu sekolah sebagai tempat sosialisasi awal, ini SD, SMP maupun SMA. Itu ya sudah itu kita lakukan, tujuannya agar mempersiapkan mereka nanti benar-benar real menjadi pemilih yang tahu kenapa harus memilih, seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar sejak kecil tuh kita sudah harus diedukasi begitu ya Pak ya. Oke, kalau di SMP Negeri 7 sendiri kan tadi kan disampaikan baru saja melakukan pemilihan ketua OSIS gitu ya. Nah, ini ada relevansinya nggak sih Pak pendidikan pemilih usia dini dengan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS? Ini sangat relevan sekali ya, karena di pemilihan ketua OSIS ini kan ketua OSIS ini kan nanti menjadi representasi dari siswa secara keseluruhan yang akan menyampaikan aspirasi siswa kepada guru. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi sebagai mediator. Makanya dalam pemilihan ketua OSIS ini kan juga yang memilih siapa? Ya tentunya pemilihnya ya seluruh siswa di situ, ditambah mungkin dari staf atau guru bisa juga menjadi situ. Yang penting kan semua warga di SMP 7 itu menjadi pemilih, dan tentunya ini sangat, ketika menentukan yang akan menjadi wakil dari semua siswa untuk berkoordinasi dengan guru, ini harus dipilih oleh siswa itu sendiri. Nah, sangat relevan karena dengan
pemilihan ketua OSIS seperti itu, para siswa juga akan pasti akan memilih calon-calon kandidat-kandidat yang mereka anggap akan mampu menyampaikan aspirasi, menjembatani kepentingan antara siswa dengan guru. Ini sangat relevan, Mbak Arya. Ya. Terus untuk antusiasme sendiri di SMP 7 seperti apa Bu ketika melakukan pemilihan ketua OSIS kemarin? Anak-anak antusias sekali ya Mbak ya. Dari seluruh siswa itu mungkin hanya beberapa saja yang tidak ikut meramaikan, tidak memilih karena memang ada keperluan yang mendesak seperti sakit, tidak bisa hadir seperti itu. Tapi secara keseluruhan berjalan lancar, hampir seluruh anak mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS kemarin. Ramai ya Bu berarti ramai. ya. Antusias sekali untuk memilih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal belajar politik gitu kan, kalau di seingat Aira dulu tuh belajarnya di PPKN gitu ya. Belajar betul. PPKN ya. Iya, betul. Ya, ini ada program apa nih Bu, selain juga ada memang belajar ketatanegaraan itu di pelajaran PPKN sendiri. Ini gimana Bu kalau untuk di sekolah membentuk pola pikir murid-murid untuk tahu gitu, politik itu seperti ini dengan porsinya mereka di usia mereka. Monggo silahkan dari Bu Laila. Ya, terima kasih Mbak Aira. Jadi apa yang telah kami lakukan di SMP Negeri 7 merupakan pembelajaran seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ketua KPU, pembelajaran kedaulatan yang anak-anak praktekkan. Jadi mereka belajar langsung praktek. Selama ini mereka belajar dari PKN, apa itu pemilu, teorinya. Sudah tidak usah kayak seperti itu, tetapi mereka langsung praktek. Dan tahap-tahapannya itu tidak semua anak-anak bisa mengikuti, tetapi setelah mereka dijelaskan, mereka jadi asik. Nah, pihak sekolah hanya memberi satu pengalaman saja. Kegiatan ini merangkai KPU, ilmunya dari KPU, pakarnya KPU, anak-anak belajar dari KPU selaku pakarnya ini mempraktekkan. Dengan mereka praktek, mereka akan tahulah kelak nanti setelah mereka saatnya menjadi ingat dan bagaimana proses pemilihan yang akan terjadi. Karena Mbak Pilketos ini pemilihan ketua OSIS ini kita simulasikan persis seperti apa yang dipraktekkan pemilihan umum, jadi mengikuti itu, tahapannya juga sama, demikian Mbak. Jadi ada panitianya juga, terus juga calon-calonnya gitu ya. Iya betul. Ada penyampaian visi misi juga ya Bu ya? Ada. Kalau itu biasanya kampanye, Kalau untuk anak-anak mereka bernarasi, berorasi, menyampaikan narasinya, mereka menyampaikan visi misinya. Kalau di umum itu dengan memasang banner, baliho gitu ya. Anak-anak cukup membuat flyer-flyer yang sekarang bisa diedarkan melalui medsos. Betul. Mereka menyampaikan visi misinya. Ini antusiasme. Ada berapa calon kemarin Bu? Tiga. Ada tiga ya. Udah kayak pemilu presiden ya Pak ya? Masuk wakilnya kemarin Pak. Calon ketua dan wakil. Ya kita kemarin format begitu ya Mbak ya. Jadi mereka satu pasangan menyampaikan orasi narasinya itu dengan berpasangan. Berpasangan. Beda dengan sekolah lain mungkin hanya satu ketua saja, tetapi mereka sudah langsung berpasangan. Dan di di kartu suaranya itu sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Ketua dan wakil. Demikian. Kalau kita sesuaikan dengan suasana seperti pilkada, pilihan presiden seperti kepala itu. Desa gitu ya Pak ya. Ini kan bedanya seperti itu ya Mbak Aira. Kan di SMP 7 ini kan sudah dari awal sudah di aturan mainnya itu bahwa ketua dan wakil itu harus jadi satu pasang. Tapi kan di beberapa sekolah lain ini seperti, kalau ini kan sudah mirip dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Nah di beberapa sekolah lain memang mungkin prosesnya hampir sama, hanya saja kandidatnya hanya satu. Nah kalau kandidat satu kan mirip dengan pemilihan kepala desa. Iya betul. Jadi seperti itu. Tinggal nanti. Iya dulu kalau masih pakai angkat tangan
yang milih ini gitu Nah. ya. Itu tahun Iya. lalu-lalu Iya, gitu. iya. Wah, udah keren banget sekarang Iya, ya iya. untuk pemilihan ketua OSIS juga jadi lebih paham ya Pak ya, karena Iya. memang sudah dibuat semirip mungkin gitu. Nah, untuk berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS lagi nih Bu, secara langsung sebenarnya sekolah dan juga pihak KPU ya yang juga sudah mengedukasi ini dengan memberikan simulasi seperti itu, target yang pengen dicapai untuk anak-anak ini sebenarnya dari sisi mana nih Bu? Selain juga dari paham kalau ketatanegaraan tuh seperti ini Iya. gitu. Iya. Targetnya itu sederhana aja, Mbak. Jadi suasana pandemi ini, anak-anak itu belajar jenuh di kelas. Iya. Ya, menulis, mencatat. Kita format bahwa ini juga salah satu pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan mengajak pihak luar untuk masuk. Apalagi ini semua siswa belajar bareng. Dalam artian belajar berdemokrasi nih. Nah, ini salah satu sekarang yang didengungkan pemerintah adalah Merdeka Belajar. Nah, ini salah satu format Merdeka Belajar. Dan mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kelak sampai rumah itu udah bisa diceritakan. Betul. Tadi di sekolah ngapain? Iya. Saya belajar memilih ketua OSIS dan mereka bisa cerita. Tetapi kalau mereka hanya duduk manis dan mendengarkan, tidak ada yang bisa sampai rumah diceritakan. Betul. Gitu Mbak formatnya. Oke, jadi belajar yang benar-benar langsung Iya. membuat mereka tuh ada kesan tersendiri Iya, gitu ya Bu ya. betul, iya. Oke, nah untuk perencanaannya sendiri seperti apa nih Bu dari kesiswaan untuk mendampingi teman-teman di SMP 7? Oh iya, perencanaannya sendiri kita ada 2 tim untuk pemilihan ketua OSIS ini, ada tim guru dan tim siswa, Mbak. Dan ini kami bersinergi bekerja sama untuk melaksanakan Pilketos ini gitu. Dan prosesnya cukup panjang, Mbak, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan hingga terlaksana kemarin pemilihan itu. Jadi diawali dengan perencanaan bersama, kemudian merancang teknis agenda kegiatannya seperti apa, kemudian kami juga Seleksi menerima masukan-masukan dari anak-anak. Kemudian setelah itu tahap pertama adalah tadi rapat ya, mungkin perencanaan, kemudian yang kedua kita laksanakan seleksi dulu. Iya. Jadi dari sekian ratus anak yang ada di sekolah, kita bagikan formulir untuk anak-anak isi siapa yang berminat menjadi pengurus OSIS dulu. Iya. Ya, jadi seleksi pertama, seleksi pengurus OSIS itu berupa tes tertulis. Iya. Nah, kemarin kebetulan yang mendaftar ada sekitar 50-an. Iya. Nah, mungkin yang Banyak lain ya? biasanya lebih dari itu. Mungkin karena ini Pandemi, ya, suasana pandemi. jadi anak-anak juga motivasinya menurun untuk ikut kegiatan seperti ini, tapi nggak apa-apa. Dari 50-an anak itu sekitar 56 mereka antusias. Iya. Mereka semua ikut seleksi. Iya. Seleksi tertulis waktu itu semuanya ikut Semangat seleksi ya. Tidak ada yang mengundurkan diri, nggak Semangat, ada ya. ya. Kemudian dari 50-an itu kemudian kita seleksi menjadi 26 pengurus OSIS. Nah, dari 26 pengurus OSIS itu kita seleksi lagi melalui tes wawancara hingga didapatkan 3 orang kandidat calon ketua OSIS. Ketua, Seperti terus itu, lalu calon ketua. wakilnya? Nah, untuk wakilnya kami serahkan kepada calon ketua yang sudah kami pilih Nah, tadi, begini, yang Mbak, ini sudah tadi. lolos seleksi wawancara, supaya mereka bisa memilih sendiri kira-kira mereka itu bisa bekerja sama nyaman itu dengan siapa gitu. Oke. Karena akan mendampingi terus selama nanti mereka menjadi ketua OSIS gitu. Mirip banget ya Pak. Iya. Ini kan Asik kan, iya, Mbak? iya, luar biasa kan. Jadi kan kalau di real kehidupan ketatanegaraan ini kan memang kayak lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencalonkan Betul. pemimpin ini kan juga melakukan namanya konvensi ya. Jadi seleksi dulu, nanti yang terbaik di lembaga itulah yang dicalonkan. Nah, seperti di sini SMP 7 luar biasa. Luar biasa Pak ini. Benar. Ada seleksinya berkali-kali. Jadi semacam ini ya, kalau mungkin di kehidupan nyata seleksi di parpol Ya. dulu gitu ya. Betul, Terus nanti diajukan oleh ketua parpolnya. Ya. Terus milih wakil. Ini saya juga jadi ngebayangin nih. Iya. Berarti memang calon-calon yang dihasilkan kemarin itu sudah benar-benar top ya. Nah, ini kan yang luar biasa. Kan ada tentunya kan dari
Bapak Ibu guru ini punya penilaian tersendiri. Betul. Iya. Jangan sampai ketika menjadi ketua OSIS ini nanti mengganggu belajarnya. Nah, Nah, betul, ini Pak kan Bambang. harus terpilih Nggih. yang benar-benar luar biasa berkualitas gitu ya Bu ya. Nggih, betul. yang bisa. kompetensi. Iya, membagi Iya. waktunya juga untuk belajar. Wah, kerabat Unima bisa membayangkan ya. Akhirnya di sini jadi ikutan apa nih, kayak ada film di sini. Wah, saya lihat gitu kan. Kayak luar biasa. Jadi kira-kira nanti seperti apa sih kira-kira untuk pelaksanaan kegiatannya lebih jauh lagi? Pokoknya kerabat Unima silahkan deh kalau mau tanya-tanya ke Ibu Guru boleh, ke Pak Basmar boleh untuk masalah yang namanya politik di usia dini gitu ya, belajar politik di usia dini itu seperti apa, dan juga mungkin kalau punya unek-unek gitu ya, mau ngasih tahu anaknya gimana ya Pak biar bahasanya lebih simpel. Nah di sini ada Ibu Guru nih, cocok banget ya Pak ya. Oke, nanti bisa langsung aja gabung via WhatsApp dan juga SMS di 0811 2533876. Jangan kemana-mana, kita rehat dulu sejenak. Dan jangan lupa kerabat Unima nih, nanti ada giveaway juga untuk penanya terbaik. Jadi buruan sekarang juga, nanti tahu-tahu udah jam 11 loh biasanya sih gitu. Kerabat Unima, kamu masih ada di talk show bersama KPU Kota Magelang, dan juga di sini ditemenin Aira nih sama narasumber dari KPU Kota Magelang. Ada Bapak Basmar Perianto Amron selaku Ketua KPU Kota Magelang, dan juga ada Ibu Laila Wulandari dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang, dan ditemani juga sama Bu Nanda Widiastria, Guru Kesiswaan SMP Negeri 7 Magelang. Tadi kita udah ngebahas nih serba-serbinya belajar politik di SMP Negeri 7. Luar biasa sekali kerabat Unima ya. Pemilihannya tuh udah dibikin simulasinya mirip sama pemilihan presiden gitu. Oh ini kayaknya mudah-mudahan ya adik-adik di SMP 7 ini juga calon-calon penerus pemimpin bangsa. Amin. Ya. Oke, tadi kan udah sedikit di-spill tuh seputaran dari prosesnya gimana, terus juga seleksinya gimana. Nah, kalau idenya sendiri nih Bu, sebenarnya idenya dari siapa sih Bu? Apa dari Bu Guru aja? Apa ada usulan dari siswa? Atau mungkin ada masukan dari KPU gitu? Boleh sedikit cerita Bu? Oh iya. Gini Mbak, kalau di pengurus OSIS, ya OSIS itu ada pembina. Nah ini di tingkat pembina ini kita merancang. Jadi pembina itu ada saya, kepala sekolah, lalu wakil kesiswaan, lalu para pembina-pembinanya, ada 3, berarti ada 5. Kita merancang di situ. Di merancang di situ kita mencoba mengajak siswa yang tadi intinya itu kita akan pembelajaran berdemokrasi itu. Betul. Jadi kalau kita laksanakan biasa seperti biasanya kayaknya kurang greget gitu. Nah, kita coba. Sebetulnya saya kemarin ke sana itu ingin belajar dulu seperti apa kalau proses pemilihan menurut KPU, dalam artian KPU datang memberi sosialisasi pada awalnya begitu. Tapi ternyata alhamdulillah KPU menyambut dengan sangat luar biasa dan membuka pintu. Nah, sejak itu saya oke lah kalau bisa belajar di KPU, saya bawa anak-anak kemari. Nah, akhirnya saya bawa anak-anak untuk istilahnya mereka belajar dengan KPU. Itu kita kirim 40 anak ya Mbak ya. 40 anak belajar di KPU sebelum Proses pemilihan. Iya. Jadi awalnya kita bahas di tingkat pembina, lalu kita dari pembina sudah menyiapkan para siswanya ini karena di usia anak-anak SMP itu anak-anaknya masih manut lah Mbak. Masih manut, masih mudah diarahkan. Jadi mereka kita arahkan juga, kita bimbing. Alhamdulillah mereka cerdas juga ya Mbak ya melaksanakan kegiatan itu dengan cepat dan mudah beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang diminta para pembimbingnya, demikian. Nah di proses ini sejauh mana nih Bu untuk keterlibatan siswa sendiri? Tadi kan sudah dirancangkan prosesnya. Nah selain juga berpartisipasi ikut daftar, ini anak-anak nih gimana nih? Apa juga mungkin ikutan Bu? Kayaknya kalau kayak gini enak nih Bu nih, gitu. Kayaknya kalau kayak gini keren juga Bu gitu. Itu ada nggak Bu? Ya, kebetulan kan ini agenda tahunan ya Mbak ya. Jadi inisiasi kegiatan dari guru dan tentu saja dari siswa. Pengurus OSIS itu sudah paham kapan mereka harus melaksanakan regenerasi gitu. Nah, makanya tadi kita bentuk 2 tim, 1 tim guru dan 1 tim dari siswa, tim panitia dari siswa. Nah, sebelum pelaksanaan kita sudah berkali-kali melaksanakan rapat dan disitulah aspirasi anak
kami dengar, Iya. gitu. Jadi pengennya seperti ini, seperti yang tadi Nah, Mbak Aira iya. bilang. Jadi Iya. Bu, bagaimana kalau sebaiknya seperti ini? Iya. Diadakan tes tulisnya seperti ini, Iya. bagaimana Ibu, gitu. Jadi Semua sebelum- anak-anak yang iya, merancang. betul. Iya. Jadi seperti soal Mbak, kalau sebelumnya soal tes tertulis itu kan dirancang mungkin seputar organisasi OSIS gitu. Nah kalau kemarin kita berbeda, kita tes tertulis pun kita sudah studi kasus. Iya. Dan Studi itu kasus. pertanyaan-pertanyaan itu yang menyusun adalah anak-anak. Iya. Gitu. Contoh pertanyaannya ya, ini menarik. Jadi seperti ini misalnya, ketika nanti kamu jadi pengurus OSIS, sementara kamu sedang sibuk ulangan harian, apa yang kamu lakukan? Seperti itu soalnya. Ya, dan pilihan jawabannya pun anak-anak yang menentukan, kami guru otomatis yang memvalidasi begitu. Jadi kunci jawabannya nanti ini, jawaban yang paling tepat ini, dan kami memberi revisi-revisi seperti itu. Betul. Jadi berkolaborasi lah. Iya, Ini betul. jadi apa namanya ya, feelsnya tuh udah berasa kayak pas waktu saya kuliah. Pertanyaannya gitu, dikasih kasus gitu ya. Iya. Ini ada ini begini Iya. begini, penyelesaiannya seperti apa? Betul. Betul. Wah menarik sekali nih Pak. Kemarin kedatangan teman-teman dari SMP Negeri 7 ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak antusiasme mereka? Ya mereka kan juga seperti yang disampaikan, ini kan juga ingin tahu sih sebenarnya kan antara kenyataan dengan yang diharapkan sebenarnya kan ada berbeda ya. Tentunya kan kalau seperti mungkin dengar dari masyarakat, nah kalau milih paling-paling seperti itu. Tapi di pelajaran PPKN ataupun pelajaran tentang ketatanegaraan kan ada peran-peran yang diharapkan masyarakat nanti ketika dewasa seperti apa. Ketika memilih pemimpin itu seperti apa. Nah, itu yang dipelajari kan di situ. Nah, di KPU kan juga ketika datang yang mereka menanyakan untuk pemilihan ini seperti apa, simulasinya seperti apa, dan tujuannya kan kemana. Dan tentunya kan kita juga sampaikan sama dengan tujuan dari pemilu itu, bahwa yang diharapkan dari proses pemilihan itu adalah seperti ini. Nanti terbentuknya pemimpin itu seperti ini, pemimpin yang harus jadi seperti ini, kan harus apa yang diharapkan ketika mereka sudah dewasa ini harus kita tanamkan terus. Sehingga tentunya kan ini akan masuk ke frame anak-anak, dan kita harapkan nanti di kedepannya mereka juga bisa menyampaikan itu kepada keluarganya, kan harapannya kan seperti sekali itu. Iya betul sekali. Kadang kan ada juga yang mohon maaf orang tua, ngapain sih anak kecil tahu-tahu politik gitu, belum saatnya gitu. Itu mungkin begini ya, yang kita harapkan dengan pendidikan di usia dini itu kan seperti itu. Ketika kita menyampaikan harusnya jadi warga negara, itu ketika memilih ya jangan karena uang, jangan terima uang dan sebagainya. Akan menarik ketika si anak ini ngomong dengan orang tuanya, Pak atau Bu, kalau milih jangan karena uang, milih harus dengan calon yang seperti ini. Saya yakin orang tua akan nurut kepada anaknya. Iya. Pasti langsung anakku pinter sekali. Lebih punya hati nurani gitu ya. Oke deh. Tapi untuk pelaksanaan pemilihan OSIS yang seperti ini sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan dasarnya nih Bu, dari sekolah terus juga berkoordinasi dengan KPU supaya bisa terwujud pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang seperti ini, dan juga teman-teman bisa setidaknya tidak hanya mengawang-awang aja gitu. Monggo silakan. Mbak, ini Pilketos ini atau pilihan ketua OSIS ini sebagai laboratorium demokrasi di sekolah. Iya, harapan saya demikian. Jadi melalui laboratorium demokrasi ini Pilketos bisa memberikan pengalaman anak-anak memilih dan berdemokrasi secara jujur dan adil. Kenapa saya menggandeng ke KPU? Karena KPU ini lembaga pemilu yang jujur dan adil. Mereka tahu gitu, jujur dan adil itu. Oke lah. Saya berusaha untuk mengajak KPU itu mengawal proses ini. Jadi anak-anak itu tahu sejak awal, dan saat pertama kali ya kita pembukaan itu
Dan saat ini KPU juga hadir menemani. Itu anak-anak tahu wah, ada KPU gitu ya. Dan simbol-simbol KPU itu akan menjadi melekat di benak dan angan-angan siswa semuanya. Karena dengan bilik suara, kotak suara itu stiker-stiker KPU itu terkesan menurut saya agak menurut saya ini loh Mbak, aduh seneng gimana ini lembaga gitu ya, muncul lembaga negara besar di situ gitu. ya di situ. Nah anak-anak itu akan terbayang di situ. Jadi nanti suatu saat dia kalau lihat itu KPU dan di situ kemarin memang kita dipinjami Mbak bilik suara dengan kotak suara. Bagus sekali itu ya. Jadi anak-anak itu waduh keren gitu rasanya. Ini ya Mbak yang sempat saya tanya kepada siswa. Gimana tadi? Wah Bu, kita baru pertama kali nih Bu seperti ini. Nah ini kan kita memberi gambaran ke siswa ini. Memberi gambaran pengalaman ke siswa itu rasa senang, rasa semangat. Ya harapannya dalam pembelajaran di sekolah itu well-being-nya siswa terpenuhi. Pencapaian well-being-nya siswa akan kena di situ Mbak. Iya. Apalagi nanti mungkin bisa jadi ya Pak bercita-cita untuk bergabung dengan lembaga negara seperti KPU. Ini luar biasa ya. Menjadi kebanggaan. Harusnya seperti itu ya. Iya. Tapi Ibu mau tanya sedikit nih kesiswaan. Aira sedikit kepo. Waktu pas pemilihan ketua OSIS kemarin, kan kalau di dunia nyata nih kan kubu A, kubu B, kubu C itu agak-agak saking excitednya tuh kadang-kadang ada yang calonku loh lebih keren gitu. Ada nggak sih Bu kayak gitu-gitu? Kalau saya lihat sekilas sih sepertinya tidak ada Mbak di tempat kami gitu. Jadi anak-anak betul-betul melaksanakan demokrasi dengan fair gitu. Tidak ada yang kubu-kubuan sepertinya tidak ya. Ya mudah-mudahan itu betul-betul karena mereka dari hasil pemikiran mereka sendiri bahwa seperti itu tidak baik, tidak dilakukan. Mungkin juga ada Bu Nanda itu ya. Mungkin di balai itu mungkin juga ada tim sukses anak-anak itu kita enggak tahu mereka bergerak. Iya. Sejauh ini. Iya, kalau dari sekilas itu enggak kelihatan. Tapi kemarin saya sempat tanya loh begini, gimana? Ini kan kelas 7 ya, calonnya ada yang kelas 7, kamu pilih siapa? Rahasia Bu, gitu saya, rahasia Bu, Terus kamu kira-kira menjagokan siapa? Ya ada deh Bu, kita kan punya calon. Waduh, ini kan berarti mereka itu sudah punya jago di situ dan nggak menyebutkan. Kubu-kubuan dalam artian negatif tidak ada. Tidak ini masih positif. Positif, ya. Iya, bagus sekali berarti ya Pak ya. Iya, kan ada yang menarik ini ya, sangat menarik sekali kan. Pasti kan ada kecenderungan kepada salah satu kandidat. Tapi ketika sudah terpilih, mereka kan akur lagi, main lagi bersama lagi kan. Yang itu Pak, yang saat mengucapkan orasi narasi yang paslon maka setuju ya. Seandainya saya tidak terpilih dan saya akan siap ikut. Wah, itu dengan pernyataan Bapak di situ gitu. Seperti di situ. Mendukung. Nah, itu kan sesuatu luar biasa ya. Bagus ya. Luar biasa sekali. Kita harapkan nanti sampai dewasa juga akan seperti itu kan. Ketika benar-benar real di dunia nyata itu ya akan seperti itu sehingga pemilihan apapun masyarakat nggak akan terpecah-pecah harapannya. Betul sekali, iya betul. Aira juga jadi ini ya teringat oleh salah satu pepatah yang bilang kalau bangunan yang kuat itu juga dimulai dari fondasi yang kuat. Betul. Mudah-mudahan nanti generasi penerus kita ini adalah generasi-generasi yang luar biasa. Wah, oke deh. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Pak Basmar nih Pak. Sebenarnya tadi kan sudah terlihat secara nyata di SMP Negeri 7 bisa melaksanakan demokrasi dan juga pemilihan dengan cara yang sudah sangat keren lah saya bilang. Nah, strategi untuk KPU sendiri nanti seperti apa nih Pak untuk mensosialisasikan pengetahuan-pengetahuan seperti ini kepada pemilih usia dini ke depannya? Nah, KPU kan tugas dari KPU ini kan diantaranya kan menyampaikan informasi-informasi tentang pemilu. Tentunya kan yang kita sampaikan informasi tentang pemilu itu secara keseluruhan tujuan dari pemilu seperti apa, kemudian hasil dari pemilu hasilnya pokoknya kan tujuan dari pemilu itu sebenarnya kan untuk kemakmuran bersama ya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Aira tadi, tentunya kan
fondasi-fondasi ini disampaikan sejak dini. Nah, KPU Kota Magelang, strategi-strategi yang dilakukan ini kan kita ketika melakukan sosialisasi ini kan juga mengkelompokkan ini ke dalam basis-basis ya. Ada basis kelompok keluarga, basis kelompok pra pemilih, kemudian basis kelompok marginal, komunitas dan sebagainya. Nah, di basis-basis itu kita sampaikan informasi-informasi atau kalau saya sebut ya virus-virus demokrasi seperti itu. Terutama untuk anak-anak usia dini, ini kan kita juga punya di KPU itu ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu, Smart Pemilu kalau di KPU Kota Magelang. Nah, di situ kan belajar tentang pemilu dan sebagainya itu ada di situ. Kita ada kegiatan ngundang dari anak-anak TK pun kita undang, SD juga kita undang, kemudian SMP, SMA kita undang. Hanya kemarin karena pandemi saja itu kan sempat terhenti. Lalu kita juga mengunjungi. Nah, ini kan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga strategi KPU untuk menularkan virus-virus demokrasi, memberi pemahaman tentang demokrasi yang bagus itu seperti apa kepada generasi muda sebagai fondasi untuk pemimpin masa depan ini juga akan bisa berjalan dengan efektif. Mudah-mudahan ini yang akan bisa segera kita lakukan. Nah, strateginya seperti itu, Mbak. Oke. Ini benar-benar bersinergi ya Pak dengan berbagai lapisan masyarakat. So ini pembahasannya asik sekali ya. Akhirnya selalu tertarik dengan cerita-cerita di dunia nyata gitu. Jadi untuk kerabat Unima, ayo deh sekarang nih waktunya, nanti setelah jeda kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kerabat Unima. So jangan kemana-mana ya. Yang belum buruan sekarang juga, keburu masih kok, percaya deh sama aku ya. Oke, langsung aja ke 811 2533 876. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Ya, kerabat Unima nih, tadi Aira sudah membaca-baca pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Kerisauan-kerisauan kamu yang ada di dalam hati, ya, ini juga Aira tadi sempat ini Bu membaca ada satu pertanyaan dari siswa SMP juga, ya. Ini menarik sekali Pak pertanyaannya. Jadi langsung saya bacakan aja gimana ya Pak ya? Silakan Mbak. Ini dari Putra di SMP Negeri 1 Kota Magelang mau bertanya nih ya kan. Ini sempat menyampaikan juga sedikit ini ya Bu tentang pemilihan di tahun 2024 nanti. Nah, pertanyaannya yang sudah saya rangkum, mana nih yang pertama? Oh ini, bagaimana upaya untuk menciptakan anak-anak yang kokoh terhadap hati nurani untuk memilih mengingat beberapa azas pemilu yang berkaitan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Silakan monggo Bu. Ya. Terima kasih Mbak Aira. Ini Mas Putra ini saya tahu nih. Waduh, terima kasih sekali Putra pertanyaannya. Putra ini kelas 9 Mbak. Murid Ibu ya? Iya, dulu murid saya. Ini pinter ini dan kritis. Terima kasih. Bagus sekali Putra. Jadi kalau Putra tidak latihan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ketua OSIS besok, maka tidak akan belajar bagaimana memilih dengan cerdas. Bagaimana memilih dengan hati nurani. Nah, kesempatan besok saat pemilihan ketua OSIS, gunakan kecerdasan Putra, gunakan hati Putra untuk memilih calon-calon yang diusulkan. Di situ. Jadi nanti pada saatnya Putra sudah dewasa, sudah terbiasa karena sudah latihan Mbak. Latihan. Sudah latihan ya. Ya, untuk latihan ini kalau pilihan ketua OSIS kan untuk melatih kecerdasan dan memilih dengan hati nurani yang tepat. Iya. Nah, ini gimana Bu? Yang kedua pertanyaan dari Putra nih masih dari Putra ya. Ini kalau pemilihan ketua OSIS sendiri kan jadi salah satu kontestasi politik yang paling bergengsi di tingkat SMP ya, di tingkat sekolah. Nah, ya, kira-kira apa sih Bu yang harus diperhatikan dalam prosesi tersebut?
Ya, yang harus dipersiapkan anak-anak ya sebagai pemilih, mungkin kenali calonnya dulu. Ya, kenali calonnya, walaupun bukan mungkin teman dekat, bukan teman satu angkatan. Nah, untuk menstimulasi tadi bisa memilih dengan jurdil tadi, tentu saja itu kenali calonnya. Kemudian yang kedua, kenali program-programnya. Ketika calonnya sedang melaksanakan orasi, dengarkan. Ya, dengarkan dan pelajari program-program yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, simak sosialisasi visi misinya di media sosial. Pasti sekarang kan zamannya ini ya, medsos ya. Nah, selalu dipantau terus. Dari situ dipelajari, kemudian pilih yang sesuai dengan visi misi, ya, dengan hati nurani dan visi misi dari diri kamu sendiri. Apakah sesuai, sejalan atau tidak? Dan pilih yang paling sesuai, seperti itu. Oke. Pak, ini sudah benar-benar seperti kita yang orang dewasa mengenali calon ya. Iya. Nah, ini terakhir pertanyaannya juga sama dengan Mbak Ani di Magelang, Mbak Debbie ya, yang juga tadi sempat bertanya untuk cara membangun mental politik pada usia pra-pemilih ini sebenarnya seperti apa, Bu? Mental politik ya, Mbak? Iya, mental politik di usia pra-pemilih. Di usia pra-pemilih. Wah, ini agak berat ini. Ini harusnya untuk ini ya, edukasi, edukasi orang yang lebih dewasanya ya, ke anak-anaknya. Iya, ini masih taraf-taraf perang ya. Nah, ini yang bisa jawab mungkin Pak Bambang ini. Mungkin ini. Kok Pak Bambang, Pak Basmar ya. Pak Basmar. Mungkin ini sekolah kan itu menyediakan wadah ya, seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua dari awal kelas. Kemudian di dalam pelajaran PPKN juga ada cara membangun mental dari awal, ya ikuti prosesnya. Ikuti Jangan kegiatannya. apatis, jangan tidak peduli, tapi ikuti kegiatan-kegiatan yang dapat melatih mental untuk menjadi pemilih yang berkualitas nantinya. Oke. Ada sedikit tambahan mungkin Pak, sekalian ini pertanyaannya Mbak Debbie itu berlanjut dengan pendidikan demokrasi sejak dini, sebenarnya tanggung jawab siapa Pak? Nah. Jadi kan begini ya Mbak ya. Untuk anak-anak usia dini, ini kan harus dibentuk, harus dibentuk mentalnya. Ini bagaimana nanti dewasa menjadi warga negara yang baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentunya yang bertanggung jawab adalah negara. Tapi tentunya dengan semua lembaga-lembaga, semua elemen yang ada di negara tersebut, termasuk tentunya masyarakatnya, untuk mendidik agar seseorang menjadi warga negara yang baik. Ini kan dari keluarga pertama, tentunya sebagai sosialisasi awal pertama itu pasti yang mengenalkan cara menjadi warga negara yang baik itu kan keluarga pertama. Kemudian yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat nanti juga teman-teman kerja. Itu kan banyak. Nah, tentunya elemen-elemen di situ harus bisa dikondisikan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana nanti menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini tentunya agar kita mempunyai mental yang kokoh, politik ini kan sebenarnya tentang pengelolaan negara. Harus dipahami seperti itu. Politik itu tidak jahat, tapi politik itu adalah cara mengelola negara. Nah, cara mengelola negara yang baik itu apabila warga negaranya baik, pasti akan terpilih pemimpin negara yang baik. Intinya ada di situ. Nah, harus disampaikan informasi-informasi tentang misalnya saja untuk menentukan untuk menentukan pemimpin yang baik, tentunya ada kriteria-kriteria moral, kriteria etika, kriteria kemampuan dan sebagainya. Nah, ini juga harus disampaikan. Karena apa? Di usia dini ini kita berharap bahwa dengan kita menyampaikan peran mereka nanti ketika akan dewasa secara kalau saya sampaikan kan idealnya harus seperti itu, pasti akan menjadi modal saat nanti benar-benar terjun ke masyarakat. Dan saat informasi itu sudah tersampaikan, sudah merasuk
Nanti saat dia benar-benar menjadi warga masyarakat pun pertimbangan-pertimbangan yang ada di referensinya, pola pikirnya itu akan dominan sekali. Dan tentunya tujuan kita itu nanti akan membentuk pemilih yang rasional. Ketika cerdas ya Pak ya? Cerdas, rasional. Ketika menentukan hak pilih, benar-benar mempertimbangkan calon ini seperti ini, calon ini seperti ini, yang terbaik menurut mereka seperti apa, yaitu yang dipilih. Jangan memilih karena ikut-ikutan, kan jangan seperti itu. Nah, di proses pemilihan ketua OSIS tentunya kan seperti itu ya. Mereka akan memilih dengan program-program kandidat-kandidat calonnya, itu bentuk latihan-latihannya seperti itu Mbak Aira. Terima kasih Pak ya. Nah selanjutnya nih juga ada pertanyaan dari Azril yang ada di Japunan. Ini juga siswa SMK kebetulan ya Azril ini. Menurut Bapak dan Ibu narasumber, sejauh mana sih ketertarikan generasi Z saat ini pada kegiatan politik sederhana yang dilakukan di sekolah? Apakah generasi Z seperti ini dapat memiliki peranan penting lainnya di bidang politik selain di lingkungan sekolah? Oh enggak, silakan dari Ibu dulu. Iya. Duh, berat ya Mbak. Iya. Luar biasa ini. Deg-degan tadi Mbak Ira baca Ini tadi kan pertanyaan. siswa SMP ini udah agak di atasnya lagi. Ketertarikan generasi Z ya, generasi Z. Ya, otomatis generasi Z itu ada rentang usianya ya Mbak ya. Dari usia mungkin SMP, SMA sampai lebih dari itu. Nah, untuk anak-anak SMP sendiri, cara kita untuk merangkul mereka supaya berpartisipasi ya, kita jadikan pemilihan ketua OSIS ini sebagai sesuatu hal yang menyenangkan untuk mereka. Nah, salah satunya makanya kita menggandeng Bapak Ibu dari KPU gitu. Itu seperti itu. Membuat suasana yang berbeda ya. Nah, untuk kemudian ketertarikan di lingkungan selain di sekolah gitu untuk politik, selain berpartisipasinya gitu ya. gitu. Tadi sudah disampaikan mungkin dengan hadirnya KPU di tengah-tengah pemilihan ketua OSIS di sekolah, nah mungkin memberikan mereka gambaran, oh ternyata pemilihan itu seperti itu, oh ternyata keren ya jadi Bapak Ibu dari tim KPU itu, betapa tugasnya itu sangat penting. Saya juga pengen jadi orang penting. Nah, siapa tahu memotivasi mereka suatu saat ingin juga terjun menjadi bagian dari tim KPU. Gitu. Betul. Bu Laila mungkin menambahkan kalau generasi Z itu mereka hanya generasi rebahan. Kemarin sempatnya Mbak kita rancang kalau pilihan ketua OSIS itu hanya melalui HP. Nah, tidak terjadi hal-hal yang baik saat diselenggarakan secara langsung mencoblos. Berbeda di situ Mbak. Jadi ini pembelajaran yang membuat gambaran, membuat tidak hanya sekali ceklik gitu pakai HP selesai gitu. Dan ini secara jujur adil gitu terlihat dan mereka mengikuti prosesnya. Bedanya di situ Mbak. Jadi kalau kemarin diselenggarakan yang seperti itu tidak akan asik ya, tidak Bu, akan ya? asik. Karena di rumah aja iya kan? betul iya. Tapi untuk keterlibatan anak sekolah sendiri, maksudnya siswa sendiri di usia-usia yang masih remaja begitu Pak, untuk nantinya terlibat di masyarakat itu ada peluang seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kan untuk keterlibatan anak-anak usia dini ya di masyarakat ya, tentunya kan nanti apa yang didapatkan dari sekolah, itu kan pastikan tentang hal-hal yang ideal, yang baik. Kedepannya mau seperti apa, bentuk negara yang baik seperti apa, memilih pemimpin seperti apa, jadi pemilih pun juga seperti apa, itu kan harus. Nah, ketika sampai di luar sekolah, tentunya ini bisa disampaikan kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, ataupun kepada lingkungan dekatnya, dan bisa nanti juga memberi masukan kepada orang tuanya, terutama misalnya kepada orang tuanya, ya atau bun gitu ya atau bu, itu ini di sekolah aja pemilihan ketua OSIS ini secara langsung modelnya seperti ini. Bagaimana kalau pemilihan ketua lingkungan kita juga seperti itu? Nah ini kan tentunya ketika orang tua mendapat masukan dari anak yang baik-baik juga akan berpikir seperti itu. Nah, harapannya nanti peran dari generasi usia dini itu bisa mempengaruhi
kepada keluarga Oke. atau Lingkungan dan terpenuhi. lingkungan pasti nanti akan terpenuhi seperti itu. Secara tidak langsung berarti anak-anak bisa berkontribusi Iya. dalam Iya. menghadirkan pemilih cerdas Iya, gitu, untuk oke. pemilu yang sebenarnya gitu. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak sekali ya Pak ya, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi mohon maaf sekali untuk yang tadi pertanyaan sudah banyak sekali masuk. Beberapa sudah terjawab ketika obrolan kita berlangsung. Dan sekarang Aira mau minta closing statement dulu nih ya dari Pak Basmar dan juga dari pihak SMP Negeri 7 Magelang. Ya. Monggo silakan Pak Basmar dulu. Saya singkat saja, untuk belajar politik ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi-generasi yang tahu ke depannya mau menjadi apa, negara ini menjadi apa. Makanya sosialisasi dari awal kepada keluarga, kepada sekolah ini harus selalu kita sampaikan. Dan ini tidak hanya KPU saja, mungkin semua lapisan masyarakat perlu harus menyampaikan informasi untuk bagaimana membentuk negara masyarakat yang baik. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih. Monggo silakan dari SMP Negeri 7 Magelang. Ya. Mau siapa? Bu Laila ya? Ya, Oke, gini. silakan. Bahwa pembelajaran tidak harus duduk di kelas, Mbak, mencatat dan mendengarkan, tapi membuat satu aktivitas pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa seperti Pilketos ini adalah pembelajaran yang merdeka, mengolah rasa, mengolah karya, dan olah kinestik untuk menanamkan satu karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Lalu Pilketos ini merupakan pembelajaran berdemokrasi yang mengajak para siswa tentunya dengan semangat dan rasa senang berkesempatan belajar simulasi pemilihan umum sesuai daulat negara. Mbak, satu lagi yang ingin saya sampaikan, ya, ini ada hal yang menarik selain KPU hadir dalam Pilketos di sekolah kami. KPU juga mengajar, Mbak, besok masuk ke kelas. Ini yang belum saya sampaikan. Jadi setelah Pilketos ini besok KPU akan masuk hadir di kelas menggantikan guru PKN, Mbak. Pembelajaran langsung dari ahlinya ya, langsung dari ahlinya. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran dari Ibu Kepala Sekolah dan dari guru kesiswaan SMP Negeri 7. Terima kasih juga untuk Pak Basmar yang sudah mengajak beliau berdua ini juga. Jangan kapok untuk hadir di Unima FM ya, karena kerabat Unima ini juga menantikan informasi-informasi yang menginspirasi dari KPU dan juga pihak-pihak lain. So, terima kasih untuk kerabat Unima yang sudah ikutan bertanya, berpartisipasi. Nanti akan dihubungi sama adminnya Unima FM yang pastinya nanti akan dipilih langsung oleh Pak Basmar, Bu Laila, dan juga dari pihak SMP 7 siapa yang nanti akan memenangkan giveaway-nya begitu ya. Oke, terima kasih dan kalau gitu Aira pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi CSR Unima Talk Show bersama KPU Kota Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Nantikan CSR Unima Talk Show selanjutnya hanya di 87,6 Unima FM, musik terbaikmu.